Dalam 20 tahun terakhir, telah terjadi perubahan tren penyakit, di mana pelayanan kesehatan berfokus pada penyakit yang tidak menular, seperti penyakit stroke, jantung, hipertensi, diabetes, atau penyakit tidak menular lainnya. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh kuman maupun virus penyakit, tetapi disebabkan oleh adanya pelemahan organ manusia, termasuk di dalamnya penyakit yang disebabkan oleh faktor usia atau degeneratif. Menurut data Double Burden of Diseases and World Health Organization (NCD) Country Profile, sejak tahun 2000, kematian akibat penyakit tidak menular semakin meningkat. Penyakit tidak menular juga memunculkan konsekuensi lain seperti biaya tinggi serta waktu dan tenaga yang hilang. Kementerian Kesehatan menyebutkan istilah penyakit katastropik bagi penyakit tidak menular berbiaya tinggi dan kebanyakan kronis seperti penyakit jantung, hipertensi, kanker, dan diabetes. Kementerian Kesehatan menghitung beban penyakit katastropik telah menghabiskan lebih dari 30% biaya kesehatan, sekalipun kasus rawat jalan hanya sekitar 8% dan kasus rawat inap di angka 28,2%. Angka ini berdasarkan data tahun 2014. Sedangkan di tahun 2015, jumlah kasus meningkat sebanyak 300.000. Dan di tahun 2016 bertambah lagi sekitar 300.000 kasus. Penyakit katastropik biasanya terjadi karena faktor keturunan dan gaya hidup tidak sehat. Di tanah air, berkembangnya penyakit ini dipicu oleh pola hidup masyarakat Indonesia yang masih jauh dari pola hidup sehat, rendahnya kepedulian masyarakat untuk menjaga lingkungan dan mengatur pola makan. Tinggi rendahnya derajat kesehatan masyarakat sangat tergantung dari peran dan tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Kita menyadari betul bahwa kesehatan itu bukan dan tidak mungkin diselesaikan oleh Kementerian Kesehatan itu sendiri. Masyarakat punya peran dan punya tanggung jawab yang sangat besar untuk mewujudkan derajat kesehatannya. Gerakan masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap dirinya, bertanggung jawab terhadap keluarganya, dan atau lingkungannya itu menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh masyarakat. Sebagai perumpamaan peran serta masyarakat, digambarkan tentang penanganan penyakit demam berdarah. Masyarakatlah yang harus turun langsung mencegahnya, karena petugas kesehatan memiliki keterbatasan, baik dalam jumlah maupun luas wilayah yang diawasi. Kementerian Kesehatan bisa mengobati satu orang yang kena penyakit demam berdarah. Tapi Kementerian Kesehatan tidak mungkin, atau tenaga kesehatan di level puskesmas pun tidak mungkin kalau kemudian harus melakukan kebersihan di lingkungan wilayah yang ada penyakit demam berdarahnya. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus dimulai dari mengubah paradigma dan kebiasaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan menuju hidup sehat. Tentu saja masyarakat kita harus lebih bisa memahami, menjalankan pola hidup sehat. Tadi memang harus kita itu mengingat kembali bahwa manusia itu butuh aktivitas yang tetap, yang rutin, kemudian tentu pola makan dijaga dengan baik sehingga menghindari tadi penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan, penyakit yang tidak menular seperti stroke, jantung, hipertensi, diabetes, dan lain-lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pun mencanangkan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 47 tentang kesehatan. Disebutkan bahwa upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. 3 fokus kegiatan gerakan masyarakat atau Germas Hidup Sehat, yaitu meningkatkan aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah, serta deteksi dini penyakit tidak menular.
Kesehatan adalah tanggung jawab kita. Oleh karenanya, yang paling penting bagi masyarakat adalah melakukan 3 hal utama. Deteksi dini penyakit yang ada atau upayakan mengetahui secara benar persoalan kesehatan yang dihadapi di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang saat ini sudah ada. Dan yang kedua adalah pola gizi seimbang, diantaranya adalah dengan makan buah dan sayur secara cukup. Dan yang ketiga adalah melakukan aktivitas fisik yang cukup bagi seluruh masyarakat sesuai dengan strata umurnya dan tanggung jawab kegiatan yang harus dilakukan pada setiap harinya. Gerakan masyarakat atau Germas dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, organisasi masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pelaksanaan Germas Hidup Sehat tidak sekedar menggugah masyarakat untuk memiliki derajat kesehatan yang lebih baik, tetapi juga memahami beban yang terjadi bila terkena penyakit katastropik yang tidak menular, kronis, dan berbiaya tinggi. Inilah yang menyebabkan gerakan masyarakat atau Germas Hidup Sehat memiliki 3 fokus utama, yaitu meningkatkan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, serta deteksi dini penyakit tidak menular.